Kemudian suratul Fatihah ini merupakan surat yang sangat agung dan penuh dengan keutamaan. Bahkan sampai para ulama memberikan nama suratul Fatihah itu dengan nama yang sangat banyak. Ini menunjukkan keagungan suratul Fatihah. Di antaranya sebagian nama-nama tersebut warid min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, artinya bersumber dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bersumber dari dalil yang sahih. Sebagian yang lain pemberian nama ini berdasarkan ijtihad para ulama semata. Tidak sebagai nama yang berdasar dalil secara khusus. Di antara nama-namanya, kita tidak sebutkan semua nama karena banyak sekali. Kalau Anda ingin tahu nama-nama suratul Fatihah itu, Anda bisa baca dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Al-Itqan fi Ulumil Quran, karya Al-Imam As-Suyuti. Dan insya Allah mungkin sudah terjemahannya sudah ada, kemungkinan. Biasanya kalau kitab-kitab rujukan besar itu yang menerjemahkan itu diantaranya penerbit Pustaka Azam kalau tidak salah. Itu biasanya menerbitkan terjemahannya. Nah, di dalam kitab tersebut dijelaskan atau disebutkan banyak sekali nama-nama suratul Fatihah. Nah, di antara nama-nama suratul Fatihah itu yang pertama adalah Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab artinya adalah pembuka Al-Qur'an atau pembuka Alkitab. Kemudian juga disebut dengan Ummul Quran dan juga disebut Ummul Kitab, gitu ya. Artinya induknya Al-Quran atau induknya Alkitab. Kenapa kok disebut induknya Al-Quran? Kenapa kok disebut induknya Al-Quran? Induk itu kan sesuatu yang diikuti oleh yang lain. Seperti kalau induk ayam jalan, itu kan belakangnya pasti ada anak-anak ayam yang mengikutinya. Ini disebutkan Ummul Quran karena semua surat-surat itu mengikuti Al-Fatihah. Artinya apa? Al-Fatihah itu adalah ringkasan dari seluruh isi Al-Quranul Karim. Jadi kalau Anda ingin tahu apa sih isi Al-Quranul Karim secara global, maka Anda baca suratul Fatihah lengkap beserta makna dan kandungan tafsirnya. Anda akan paham di situ ternyata Al-Quran itu isinya seperti ini secara global. Sehingga disebut dia sebagai Ummul Quran. Kemudian juga dinamakan As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang sering diulang-ulang membacanya. Wallahu a'lam, disebut yang demikian ini dikarenakan suratul Fatihah itu selalu dibaca dalam salat yang kita lakukan. Dalam salat kita wajib untuk membaca suratul Fatihah. Dan ini terus diulang-ulang dalam setiap rakaatnya. Kemudian disebut juga dengan Al-Quranul Azim, Al-Quran yang agung. Nah, ini menggambarkan bagaimana suratul Fatihah sebagai surat yang agung. Bahkan ia merupakan surat yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim. Karena disebut sebagai Al-Quranul Azim. Kemudian juga disebut dengan as-salah. As-salah yang artinya salat. Kenapa kok disebutkan suratul Fatihah itu dengan nama as-salah? Karena apa? Suratul Fatihah merupakan rukun di dalam salat. Artinya orang tidak akan sah atau batal salatnya ketika dia meninggalkan suratul Fatihah pada setiap rakaat yang dilakukan dalam salatnya. Jadi kalau dia tidak membaca suratul Fatihah maka batal salatnya. Sehingga disebut dengan as-salah. Kemudian juga disebut dengan berkaitan dengan as-salah ini sebelum kita masuk pada nama yang lain, terdapat sabda Nabi SAW yang mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi Nabi mengatakan tidak sah salat seseorang bagi siapa saja yang tidak membaca Fatihatul Kitab, tidak membaca surah Al-Fatihah. Bahkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan
Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidaj. Ya, fahiya khidaj. Dalam riwayat disebutkan fahiya khidaj, fahiya khidaj, fahiya khidaj ghairu tamam. Nabi mengatakan barang siapa yang melakukan sholat kemudian dia tidak membaca di dalam sholat tersebut Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah, maka sholatnya khidaj. Khidaj itu artinya pincang, ya. Fahiya khidaj, fahiya khidaj, fahiya khidaj. Sholatnya pincang, sholatnya pincang, sholatnya pincang. Apa yang dimaksud pincang di sini? Nabi kemudian melanjutkan sabdanya, ghairu tamam. Sholatnya tidak sempurna. Yang dimaksud kata-kata tidak sempurna berarti sholatnya itu tidak sah maksudnya. Ya, bagi orang yang melaksanakan sholat maka wajib, bahkan ia merupakan rukun ya daripada sholat tersebut, yaitu berkaitan dengan membaca surah Al-Fatihah. Kemudian termasuk juga disebut suratul Fatihah itu dengan nama Ar-Ruqyah. Ya, nama Ar-Ruqyah. Apa artinya Ruqyah itu? Ada yang tahu? Ruqyah pakai qaf ya, bukan pakai hamzah. Kalau pakai hamzah, ruqyah itu artinya melihat. Ruqyatul hilal artinya melihat bulan sabit tanggal 1 itu ya. Ruqyatullah berarti melihat Allah. Kalau ruqyah pakai qaf itu artinya adalah kalimat-kalimat atau bacaan-bacaan tertentu yang dibaca dalam rangka untuk memohon kesembuhan. Ya, memohon kesembuhan. Kalau dalam bahasa kita sering kadang kita sebut dengan istilah jampi-jampi. Ya. Kalimat untuk menjampi orang yang sakit. Itu namanya ruqyah. Nah, suratul Fatihah disebut dengan Ar-Ruqyah karena terdapat riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ini pernah menceritakan ya, hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya, bahwa anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ala hayyin min ahya'il Arab. Pernah sekelompok sahabat itu mendatangi satu daerah dari daerah-daerah penduduk-penduduk Arab. Maksudnya apa? Pernah datang ke suatu kampung. Ya, dalam perjalanannya para sahabat ini mampir di suatu kampung dari perkampungan-perkampungan Arab. Kemudian falam yakruhum. Kemudian orang-orang yang ada di kampung ini tidak memberikan jamuan kepada para sahabat ini. Nah, ini menggambarkan bahwasanya secara umum adat kebiasaan orang-orang Arab itu adalah suka menjamu tamu, terutama orang asing yang datang ke negerinya atau ke daerahnya. Itu biasa mereka memberikan jamuan, ya, memberikan jamuan berupa memberikan makan dan minum serta tempat tinggal yang layak. Ya, akan tetapi ini ada kampung Arab yang lain daripada biasanya. Jadi para sahabat datang ke kampung itu kok ternyata nggak dijamu oleh para penduduknya. Fabainama hum kadzalika idh ludigha sayyidu ulaik. Maka di saat itu ya, di saat mereka sampai di kampung tersebut, ternyata ada peristiwa terjadi. Jadi para sahabat ketika sampai di kampung itu ada peristiwa, yaitu pemimpin kampung tersebut itu terkena atau tersengat hewan buas atau hewan yang berbisa. Faqalu, kemudian orang-orang ya penduduk negeri tersebut atau kampung tersebut mengatakan, hal ma'akum min dawa'in aw raqin. Ya, orang ini datang kepada para sahabat yang merupakan tamu mereka. Orang-orang ini berkata kepada para sahabat, apakah di antara Anda sekalian ini ada yang membawa obat atau ada yang bisa meruqyah, menjampi? Karena memang di masa-masa dahulu itu ya, menjampi ini satu hal yang biasa ya, membaca kalimat-kalimat tertentu
yang kemudian dengan izin Allah orang yang mendengarkan atau yang dituju ya oleh kalimat-kalimat yang dibaca ini sembuh dengan izin Allah dari penyakitnya. Ya, dan diantara penyakit-penyakit itu adalah termasuk racun yang berbisa, ya, racun dari hewan yang berbisa. Faqalu, kemudian para sahabat mengatakan, innakum lam takruna, kalian ini nggak menjamu kami, ya gitu. Kok tiba-tiba datang apa minta tolong ke kami, nah gitu maksudnya. Wala naf'alu hatta taj'alu lana ju'lan. Kami tidak akan melakukannya, maksudnya kami tidak akan memberikan obat atau kami tidak akan meruqyah pemimpin kalian itu ya, sampai kalian memberikan ju'la, memberikan imbalan kepada kami. Faja'alu lahum qati'an minasya. Kemudian mereka pun memberikan ya kepada para sahabat ini beberapa ekor kambing ya, sebagai imbalan. Faja'ala yaqra'u bi ummil Qur'an, maka salah satu sahabat ini pun yang kalau dalam riwayat yang lain disebutkan sahabat ini tidak dikenal sebagai orang yang biasa meruqyah. Orang biasa yang tidak dikenal sebagai tukang ruqyah. Orang tersebut atau sahabat tersebut kemudian membacakan Ummul Quran, yaqra'u bi Ummil Quran. Dia membaca Al-Fatihah, wa yajma'u buzaqahu wa yatfilu babara'ah. Dan dia mengumpulkan lidahnya di dalam mulut, lidah sampai apa? Ludahnya, ya. Ini bedanya lidah sama ludah itu sedikit sekali ya, antara i sama u saja. Ya, mengumpulkan ludahnya di dalam mulutnya ya, setelah baca Fatihah, kemudian dia ludahkan kepada pemimpin yang sakit tadi ya, pada tempat yang sakit tentunya ya. Setelah itu apa? Fabaro'a, maka hilanglah sakitnya ya, hilanglah sakitnya. Si pemimpin ini kemudian apa? Sembuh dari racun yang berbahaya. Fa'atau bisyai, kemudian orang-orang penduduk kampung ini pun memberikan hewan-hewan kambing tadi sebagai imbalan ya. Faqalu, kemudian para sahabat ini bersepakat, mereka mengatakan la na'khudhuhu hatta nas'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita jangan sampai mengambil kambing ini, apalagi menikmatinya, memakannya, sampai kita minta atau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang status kebolehan mengambil hewan-hewan ini. Nah, ini gambaran bagaimana ya keadaan waroknya para sahabat. Ya, keadaan bagaimana para sahabat itu takut jatuh ke dalam perkara yang diharamkan. Ya, karena mereka tidak tahu apakah boleh seseorang itu mengambil imbalan dari ruqyah yang dilakukannya. Sehingga perlu untuk ditanyakan kepada Rasulullah. Fasa'aluhu fadhahika. Maka para sahabat ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa, fadhahika. Nabi tertawa. Wa qala, kemudian Nabi bersabda, wa ma adraka annaha ruqyah. Bagaimana kamu bisa tahu kalau suratul Fatihah itu adalah surat yang bisa digunakan untuk meruqyah? Tertawanya Rasul ini menunjukkan apa? Senangnya Rasul terhadap seorang sahabat yang berijtihad dengan ijtihad yang benar ya. Di mana sahabat ini apa? Membacakan suratul Fatihah, tidak surat yang lain, meskipun secara umum Al-Quran itu syifa ya, syifaun lima fis sudur, atau syifaun ya, atau dia sebagai sebuah penyembuh bagi penyakit-penyakit, terutama penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Kemudian Nabi mengatakan, khudhuha wadribu li bisahmin. Ambillah hewan-hewan ini, kambing-kambing ini ya, bagikan di antara kalian, wadribu li bisahmin, dan berikan aku bagiannya ya. Berikan aku bagian daripada kambing tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya halal hukumnya seseorang menerima imbalan dari ruqyah yang dia berikan ya. Ketika Anda misalnya meruqyah orang, kemudian orang yang diruqyah ini sembuh dengan izin Allah, kemudian memberikan sesuatu kepada Anda, boleh Anda terima dan halal hukumnya. Ya, bukan sesuatu yang diharamkan. Nah, di sini ya, pelajaran besar yang menunjukkan bahwasanya suratul Fatihah
itu diantara namanya ya para ulama menyebutkan sebagai surah Ruqyah, ya, Ar-Ruqyah. Anda bisa juga dapatkan keterangan ini ya, atau beberapa nama-nama suratul Fatihah ini di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini yang paling mudah untuk Anda akses. Ya, Anda bisa buka di situ ya tafsir ya suratul Fatihah, di antaranya Ibnu Katsir menyebutkan beberapa nama-nama suratul Fatihah. Nah, ini di antara nama-nama suratul Fatihah.